Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Adoran sosahat kita tutur puja minta amanginam. Riko dora pata dahulu nami diri nami. Asabuhi hita marsaur lebih bagas anong muse amanginam. Nyanunga adong marhitetik ting nakanin. Alai ulahi hamima amanginang sahalinai. Ia guarku padita karyani boru siagian dainang pangitubu boru baringbing alai mulu di pangaratuano di dokon boru tampu bolon. Aununga marhasohotan nama ngalapau marga simorangkir jala di basa-basahon tuhata sadadak danak boru marumur 4 tahun. Simatuaku boru simatupang. Jalahami pidda tugas sian HKBP Bethesda Ciampea Resort Paledang Bogor aka amanah. Orasma dihita saluhna. Firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita
Minggu hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 30, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya membacakan untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah pilihan. Setiap hari, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau melakukan apa? Mau memakan apa? Pergi atau tidak ke gereja? Melanjutkan studi kemana? Bekerja atau tidak? Menikah dengan siapa? Dan masih banyak lagi pilihan lain. Pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Artinya kita tidak dimakan, tetapi bebas menurut pikiran, menurut hikmat kebijaksanaan yang diberikan Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan berbeda dengan yang lain, punya pikiran. Jadi tentunya ketika kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus memakai
pikiran kita, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk mempertimbangkan dengan matang apa yang hendak dilakukan, untuk melaksanakan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan, yang sudah diajarkan, agar jangan keliru, agar jangan tidak salah memilih dalam kehidupannya. Karena setiap pilihan yang kita jatuhkan akan ada konsekuensinya, akan ada dampaknya dalam hidup kita. Dan tidak hanya dalam hidup secara pribadi, tetapi buat anak-anak, keluarga, dan cucu-cucu kita, Amanginang. Jadi jika dia salah memilih, tentunya Amanginang akan timbul penyesalan. Itulah dia. Jadi sebelum menjatuhkan pilihan, boleh dipikirkan dulu. Mana ate ka Amanginang? Itu dia. Molonunga salah, molonunga dipilih di aka Amanginang, resikonya harus kita tanggung. Semua pilihan itu ada resikonya aka Amanginang. Dan ketika kita memilih hidup, dikatakan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika juga kita memilih kematian, kebinasaan, kita akan juga memperoleh dampak dalam kehidupan kita, bahwa kita akan binasa dalam kehidupan ini. Itulah resiko pilihan itu. Dan ketika kita memilih kehidupan tadi, tentunya aka Amanginang, kehidupan itu, sukacita itu tidak datang begitu saja. Tentunya kita harus berusaha. Dalam usaha tersebut kita harus merasakan capek, loja berpikir, banyak tantangannya aka Amanginang. Dan ketika tantangan itu datang dalam kehidupan kita, jangan menjadi berputus asa atau tidak melanjutkan pilihan tadi, tetapi harus dilanjutkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Semuanya ada risikonya, tetapi lihatlah upah yang akan diperoleh nantinya di akhirnya, Amanginang. Kalau dikatakan capek, ada tantangan, ada aka Amanginang, tetapi upahnya ada. Ini yang membuat kita bersukacita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah klasik dari Yunani. Pada suatu hari ada seorang pemuda mendatangi seorang yang bijak, yaitu bernama Aristoteles. Pemuda ini ingin menguji filsuf yang terkenal itu, yaitu Aristoteles tadi. Ia membawa anak burung dan menyembunyikannya di balik punggungnya, dengan kedua tangannya memegang. Ketika dia berhadapan dengan Aristoteles, dia bertanya demikian, menurut Anda, apakah anak burung ini hidup atau mati? Inilah pertanyaannya. Anak muda itu berpikir, jika Aristoteles menjawab mati,
ia akan melepaskan burung itu. Jadi kelihatan dia hidup seperti itu. Tetapi jika ia menjawab burung itu mati, dia akan mencekik leher burung itu. Dengan was-was, si pemuda itu menunggu jawaban sambil tersenyum. Aristoteles menjawab, "Anak muda, hidup mati burung itu ada di genggamanmu, ada di tanganmu." Itu dikatakan. Jika engkau menghendaki burung itu hidup atau mati, ada dalam genggamanmu. Jika engkau menghendaki hidup, maka burung itu akan hidup. Jika engkau menghendaki burung itu mati, burung itu akan mati. Itu dikatakan Aristoteles. Mendengar jawaban tersebut Amanginang, si pemuda itu kagum dan mengakui kebijaksanaannya. Kebijaksanaan Aristoteles yang sungguh bijaksana itu, benar dia bijaksana. Apa yang mau dikatakan melalui kisah tersebut? Manusia diperhadapkan dengan kebebasan memilih untuk memutuskan apa yang ia lakukan, bebas menentukan pilihan. Namun sebagai orang berhikmat yang beriman kepada Tuhan, yang diberikan perbedaan kepada kita, hikmat untuk memilih apa yang terbaik. Artinya kita harus memilih apa yang terbaik sekalipun diberikan kebebasan dalam kehidupan kita. Dengan hikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Memilih yang berkenan kepada Tuhan. Jangan salah pilih. So nanidok di halak batak Amanginang salamat dasor segalu hutan. Itulah efek yang sudah salah dari dasarnya seperti itu, untuk menentukan bentuknya yang hendak dilakukan Amanginang dalam kehidupan ini. Jaladidokon halak batak do, manat unang tertutup, nanget unang terhubung. Inilah falsafah orang Batak supaya lebih berhati-hati dan punya pertimbangan dalam kehidupannya ketika kita diperhadapkan dengan pilihan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel sebelum melanjutkan perjalanannya ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang subur, yang penuh dengan berkat, Musa mengumpulkan umat Israel. Musa memanggil umat Israel dan berkumpul, memberikan nasihat, yaitu yang berisi pilihan. Pilihan yang membawa dampak, pilihan yang membawa pengaruh dalam kehidupan setiap orang, dalam setiap anggota keluarganya, dalam setiap anak-anak
dan cucunya, yaitu pilihan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, keberuntungan atau kebinasaan. Tentunya orang yang berakal sehat, Amanginang, pastilah memilih kehidupan, keberuntungan, berkat, atau situasi hidup yang berbahagia, yang penuh dengan kemakmuran, kesenangan, dan sukacita. Namun untuk menikmati kemakmuran dan kebahagiaan tersebut, bangsa Israel harus hidup melaksanakan perintah Tuhan, yaitu dikatakan ada 3: mengasihi Allah, yang kedua mendengarkan Tuhan, yang ketiga berpegang atau berpaut kepada Tuhan, supaya mereka berbahagia, selamat, supaya mereka boleh menikmati kehidupan yang ada di tanah perjanjian tersebut. Amanginang, mari kita lihat satu persatu bagaimana mengasihi Allah dalam kehidupan ini. Banyak orang mengatakan saya mengasihi Allah. Umat mengasihi Allah, di pikirannya mengasihi Allah itu cukup hanya melalui ibadah, memberikan kewajiban, memberikan persembahan, seperti orang-orang Yahudi ketika mereka sudah pulang dari peribadahan, mereka menantikan kapanlah selesai hari Sabat ini. Karena apa? Mereka tidak bisa di sana untuk berbisnis, tidak boleh berjualan, itu adalah hari Sabat. Tetapi kapan ini berakhir supaya kami boleh untuk berjualan, melakukan bisnis? Artinya membodoh-bodohi orang, memeras, mencari keuntungan pribadi, pamorahkan diri. Tetapi mereka menutupi tingkah lakunya yang menindas, yang selalu berbuat dosa, dengan rajin beribadah, rajin memberikan persembahan. Itulah mengasihi Allah. Yang mau dipesankan oleh Tuhan melalui nats ini, mengasihi Tuhan tidak demikian. Ketika mengasihi Tuhan dengan rajin beribadah, tetapi dampak dari buah iman ibadahnya harus tercipta kasih terhadap orang yang lain. Karena apa dikatakan Tuhan? Nabi nain mutus sadada dana anggiku namet meti natuaudui. Ketika kamu peduli dan mau menolong dan perhatian seperti Tikikus dan Paulus, ketika dia di penjara tetapi dia bisa melayani, dia tidak terfokus dengan bebannya, tetapi dia tetap menunjukkan kasihnya untuk mendengarkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan memperhatikan orang-orang yang lemah, jemaat yang ada di Efesus, untuk menanyakan keberadaan mereka, iman mereka, keberadaan mereka. Itulah yang mengasihi Kristus. Artinya peduli, bukan justru menindas. Ketika rajin beribadah, tetapi dalam dampak hidup sehari-hari menindas, melakukan dosa, mangototoi, memeras, paguggu, hamorau, dengan aka amanginang memperlakukan orang tidak adil, itu adalah kemunafikan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang munafik, tetapi yang murni mengasihi Kristus dalam kehidupannya. Kalau dikatakan mengasihi Allah,
nyatalah perbuatannya dalam kehidupannya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Bisa kita baca di dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasih kita kepada Tuhan harus totalitas, tidak setengah hati, tidak setengah pikiran dan perasaan. Artinya hati, pikiran kita, kekuatan kita diarahkan pada Tuhan. Seluruh kehidupan, kehendak diserahkan kepada Tuhan. Tenaga, waktu, sumber daya, talenta yang ada, karunia yang ada, kemampuan digunakan untuk melayani Tuhan. Dan boy mangaleon sinamut karena keterbatasan ekonomi, uleon mah tikiku dohot gogokku. Tetapi ketika bisa semuanya aka amanginang, alangkah baiknya sikop saluhuna. Moloholan talenta na adong diau upelekon, boyau song leader malo marede, boyau lau paturekon garejaon, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya. Yohanes 14 ayat 15. Tidak cukup dengan ibadah yang tadi, tidak cukup dengan memberikan kewajiban, persembahan, perpuluhan, tetapi harus nyata dalam hidup sehari-hari, mau mengampuni orang yang menyakiti, menolak dosa meskipun ada godaan di tengah-tengah kehidupan ini, hidup jujur meskipun sulit dan banyak tantangannya. Itu dia. Mengasihi Tuhan, rela berkorban waktu untuk pelayanan, uang untuk membantu pekerjaan Tuhan, pembangunan rumah ibadah kita. Kenyamanan dan kebenaran ikosonang dodomatai di lapunta. Tentunya kata-kata kita harus kata-kata yang memberkati. Ay muluhulan hata nama kaci ti dua kamanginang itor di basisi dohita. Di sisi adonang nina ate kamanginang. Alay mula kahata pasu-pasu na membangun do aka amanginang. Disido di hal mohon hal kita, dan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan, kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Itulah mengasihi Tuhan. Aka amanina. Alani mari kita evaluasi. Sudah bagaimana kita mengasihi Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan ini? Bukti kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah merupakan syarat tadi dikatakan Tuhan melalui firman Tuhan, hukum Taurat yang ke-10. Holong do pangaripunana sangguna, holong maradupon debata ima vertikal, holong maradupon dengan jorma horizontal amanina. Jadi ikut tarida do, bukti ni holong tu debata tarida di parsaoran siganupari aka amanina. Dan murah-murah manalahon molo tumpe dang tikos alay boy
nalobi diorui nahurang boy ditabai aka amanginang. Gabe masiatusan saling melengkapi sehingga satu pun tidak ada yang bersungut-sungut dan merasa puas. Mereka mengerti perasaan saya. Tarjalo nasida dohaga leuki keterbatasan ki mulu salpu hataku boido hapenang saling pasikopon ido holong niroha holong na membangun di tonga-tonga ni aka parsauran di huria di punguan nang di tonga-tonga ni masyarakat. Napaduahon hamuan kadongan didokon mendengarkan Tuhan. Tentunya mendengarkan Tuhan tidak lepas dari firman-Nya. Mendengar adalah kunci keberhasilan. Masalahna aka amanginang sonari ngamol jolma ulo manangihon. Naing sitangi honon nama sudea ka amangina. Alanido mulo adong madokon misalnya adong aka acara aka amanginang di pesta beate. Mau do hita manangihon itor di doko raja parhatai do atau pamujo de bamunai mina kaina. Atina asa hukum ate seperti itu. Aitor adong do si hataan na ngadi persiap pokian anon lawa tu pesta cerita honoku on seperti itu. Kami piamanginang ulo do songoni alati kini rapok padita sehalio 4 tahun do rapok padita sapor TV. Jadi mulu ngapa jumpang aka amanginang warna pi sehalio 4 tahun nare basonario do peado video call boy sa talking mameri buhi. Jadi mulu ngamar rapok padita kamanginang ibae masaka marupani ado sampai 20 mulu marapok padita si koholo sudi mencerita parsorionna. Hampir tidak ada yang mendengarkan namanya. Itulah mau nicolma nuai laho manangi panangian nama sudia kamangina. Semuanya pengen didengarkan. Au majulo begi au pegok do paru kilo kunina atau margati mahita au baparjulu adu maki sepakata sonia dia kamangina. Itulah dia dalam kehidupan ini. Amana malanunga oloi mama bege aka amanginang keluhan di dongan manang poda ni natoras saya dong doya manginang sakot adong doina di ulahon pitu di leopoda tol di ulahon aka amanginang itu sangat bermanfaat dalam kehidupan ini. Alani molo natoras paborhakon ni anak konna para jolo dinasehati bege jolo poda kon ninna doang kamanginang. Bahwa dia akan berhasil dalam kehidupannya. Bukti manang kunci keberhasilan. Umat Israel yang menempuh perjalanan aka amanginang dikatakan oleh Musa harus membuka telinga mendengarkan perintah Tuhan. Jangan memaksakan hatinya. Ala diguar do bangsa Israeli aka amanginang bangsa yang tegar tengkuk si jogal rukung sudah ada gelar itu. Alani parmutungut nasida sedikit-sedikit terus marumutungut menuntut kepada Tuhan. Alani dikatakan melalui nats ini jangan mengandalkan pikiran tangikon debata, berikan duka telinga untuk mendengarkan Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kepercayaan hapor seaon tubuh sian namanangikon. Keberhasilan kesuksesan akan tercapai dari pendengaran perintah nasihat
di tengah-tengah kehidupan ini. Dan orang yang mendengar dikatakan di dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Itulah dia. Angguna seolo manangi hona kapoda do panosolio duro siani penyesalan aka amangina. Mulu adong do pepoda tuhita berarti adong do pengama kaulo ni hita aka amangina. Jadi ketika firman Tuhan itu masih diperdengarkan di mana-mana, di bait suci, di gereja, di akapar pumuan tangihon marsogot hagwa danga dombe hata ni debata di patu begehon dungi Roma hita jauh-jauh lau manangihon danga dombe nina, danga dombe parjanita, danga dombe pemberitaan firman Tuhan. Akhirnya kamangina songoni hidup kita akan menjadi susah aka amangina. Aka suduk na poso, dengarkanlah orang-orang yang masih muda, banyaklah mendengarkan nasihat, belajar dari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang akan berbahagia, inilah yang akan sukses. Tangihon unang aka amanginang tanokon nungasidung be. Mendengarkan firman Tuhan tidak ada habis-habisnya aka amangina. Asa toktong dipai baru woluta pakiri mota semangat dalam kehidupan ini. Maka aka amanginang siapapun kita, mari kita mendengarkan bagi keluhan hidunganmu mulu kita berbagi tarapel rohani hidungan. Apalagi mesti tabba ditanya ko nakamanginang, tabba diodihon ibana, hanya mendengar saja kita sudah menjadi berkat akan amanginang. Mau mendengarkan saja. Soal diulahon nomor 2 mai, alena jelas nunga olo ibana manangihon, nunga dileon pikiran na manangihon, pasti akan berbuah dan akan ada tinggal dan akan ada menjadi bukti dari pendengaran itu untuk dinyatakan dalam kehidupannya. Yang terakhir, yang ketiga amangina, berpaut atau berpegang pada Tuhan. Berpaut atau berpegang pada Tuhan berarti melekat, tidak melepaskan diri, tidak memisahkan diri, tidak mencari jalan sendiri aka amangina, seperti yang dikatakan Naomi dan Ruth. Alani hasationa tu debata, sekalipun ada tantangan penderitaan yang berat, mate suamina aka amanginang, dangadong yanakonna aka amanginang, alai didokon berkomitmen debatam nama debataku Yesus mima nang Yesusku ninang. Itulah kesetiaannya. Apapun penderitaan yang ada di dunia ini dan seberat apapun itu aka amanginang, dan tukbei didokon nasida memisahkan diri saya daripada Tuhan. Ayu balgado kolong ni debata sian sitamuku. Alani aka amanginang so dia pena masa kuadopi kegagalan, masalah pariana konon, namanimpang dan jumpang sadalan di hapor siau. Apakah itu juga pekerjaan di tonga-tonga ni portidiong di dokon dan tukbei manirang ahu sian holong di rohani debata ayu balgado holongna sian si taonon na wadopi di bagasan holong.
ini ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan dan berpegang pada Tuhan, bahwa hidup yang akan datang, minggu yang akan datang harus lebih indah daripada hari ini, harus lebih baik daripada hari ini. Inilah keyakinan orang yang selalu menaruh harapannya, yang berpaut dan berpegang pada Tuhan dalam kehidupannya. Sepenuhnya bergantung pada Tuhan dalam segala hal kejadian, dan menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran, bukan kekuatan, bukan hikmat sendiri. Tidak mendua hati, tidak berpaling ke ilah lain, tidak mengikuti dunia. Dan sarobang dohot portibion, itulah tanda kesetiaan kepada Tuhan. Songon ranting aka amanginang, seperti pohon dengan ranting. Ketika ranting itu melekat di dalam pokok tersebut, akan terus mengalir aka amanginang nutrisi untuk memberikan daun dan buah aka amanginang. Dan selagi manusia itu menaruh harapannya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk menghadapi segala situasi dalam hidup ini, apakah itu musuh, penjahat, Tuhan akan memberikan hikmat dan memampukan kita supaya kita tidak terjerumus, tetapi tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tusima hita dijo aka amangina. Firman Tuhan memanggil kita untuk melakukan dan membuktikan kasih kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, holong nirohata tusaluhut aka jolma di tonga-tongane portibion aka amangina. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah tidak meminta hal yang mustahil. Dia sudah menjelaskan tadi jalannya ketika kamu memilih kehidupan, memilih berkat, memilih keuntungan. Dikatakan oleh Tuhan, kamu akan berbahagia dan terberkati dalam kehidupan. Songon hatan ye detai aka amangina, mangolu hosogot dohot pinoparmu. Tetapi ketika melakukan kebinasaan, memilih kematian, dosa aka amanginang didokon, Tuhan akan membalaskan kejahatan itu. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinok parni aka namar suguni roha dia. Aduh loh ya songono manu ketua waka amanginang. Au tiki kuliah do pekon. Sada keluarga. Namora do aka amanginan. Jala dua gelengna. Pelayaran amat tai. Totugok do hebeng inatai bekarejo do aka amanginan. Jadi lengkap do sude. Alai anggo holong na marado pun keluarga dangado. Moloro keluarga tujabuna dan disangko. Jelasi matuana pehearo aka amanginang di baik bodoh di teras di garasi. Akhirnya pitor mulak ma alana dang dibereng ima amat tayat tong. Mulak ma muse. Jadi Roma na masa kuliah mayana kon nasi nomor sada di stan aka amanginang sekolah na jagode. Neng tamak nama ibana dia aktif di gereja anaknya ini.
lau menjemput natoras nama mulak siang karejo naik motor, HP ka amanginang terbalik motor naik, hanya terbalik gini saja. Jadi madabuma tartobom masih maju junna tu dalam tu aspal yang ka amanginang. Sadar doi bana hati hai, alai martelepon maibana sakit kepalanya dan dia tidak bisa lagi menjemput orang tuanya itu. Dan dia pulang dibawa ke rumah sakit kepalanya marubak maka menginang saminggu dijabu marubat alaholan pusing do di cek aka amanginang ternyata ada penggumpalan darah di otak, koma dan sadia leleng meninggal. Dan tua-tuana bapakna berlayar di Mesir dan boy hatok mulak aka amanginang. Seperti itulah kejadian. Sahat dituntut ma rumah sakit, bukan rumah sakit yang salah aka amanginang, tetapi itulah kejadian. Dung sidung ia ka amanginang di dokon naturas naima boru omakna di dokon. Kenapa ya Tuhan ini inang? Au dona jahat wasa gebe tu anak kokku gebe roh nasomonon au manian mate dinna aka amanginang. Tapi itulah rencana Tuhan. Jawaban saya katakan ini masih kuliah amanginang, masih semester 2. Alai kuingot ma patiki pangaripunanna di dokon ima bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan kepada orang-orang namar suguni roha tuaunina. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut pau paton, pinoparni aka namar sugu roha diau hidup di dokon niku. Sigma ibana orang dan nilapati aka amangna. Jadi akhirnya aka amangna oi doa teninna. Berapa lama dia menutup diri aka amanginang hera dalilu baju nigeleng nau pedang boy di tiop kamar naibe dan boy adong masuk tu si. Itulah dia. Perlahan-lahan dia sadarkan diri. Diingat ibana nak kaningannya aka amanginang. Dan tuau HP tu anak kokku dan tu anak kokku tu mau pukul. Itu tadi pengertiannya sudut patolukon rodi sudut pau paton pinopar di akan nama sungguh roha dia. Artinya dampaknya karena roha atau ulah pilihan tadi akan amangina dakola tu kita alai dohot tu pinopar tasubun akan amangina. Maka hari ini Tuhan berkata kepada kita, pilihlah hidup supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Ajar kami untuk memilih Engkau setiap saat, memilih kehidupan, memilih kebenaran. Tuntun kami untuk hidup dalam kasih, ketaatan, dan berkat-Mu. Jadikan hidup kami menjadi kesaksian bagi generasi kami selanjutnya. Mampukan kami, kuatkan kami Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh berbuah dan kami buktikan dalam kehidupan kami bahwa kami mengasihi Tuhan, taat, setia kepada Tuhan, mau mendengarkan Tuhan, sehingga kami memperoleh kehidupan berbahagia, memperoleh berkat-berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati jemaat-Mu yang ada di HKBP Sikem ini, bersama-sama dengan Parhaladon dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Berikan kesatuan hati untuk boleh saling melengkapi, saling melayani, berbuat yang baik. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Kuatkan, mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Bimbing kami, berikan kami kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami Tuhan tetap berjalan
dalam kehidupan jalan yang benar. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang tidak dapat hadir di tempat ini. Apabila mereka dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, di tempat tidurnya, dalam keadaan lemah, mari Tuhan Engkau yang menolong, yang mengurapi mereka. Berkati setiap obat, makanan, dan minuman, sehingga mendatangkan kesembuhan, pemulihan, kekuatan bagi tubuhnya. Ketika mereka lemah, biarlah Engkau yang menguatkan Tuhan, melalui iman percayanya kepadamu, sehingga dia terus berseru dan berserah diri, mengharapkan belas kasih-Mu. Apabila Tuhan berbelas kasih, mereka boleh sembuh, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah pengharapan kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu kuatkan mereka, jagai mereka, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi rencana kami, mungkin kami yang hadir beribadah di sini Tuhan memiliki banyak beban persoalan hidup. Biarlah Tuhan dalam persekutuan kami, dalam ibadah minggu kami hari ini, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kelegaan. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan. Demikian juga setiap rencana gereja-Mu, program, mari Tuhan Engkau memberkati. Dan ajar kami untuk tetap bisa memberi waktu, bisa memberi tenaga kami, memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan pakai kami untuk lebih peduli dan memberikan perhatian kami di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja, yang turut bekerja di dalam setiap langkah kami, mendahului setiap langkah kami, dalam pekerjaan, dalam setiap rencana-rancangan kami Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dan indah pada waktunya. Terpujilah Engkau dalam setiap perjumpaan kami, dalam peribadahan kami, dalam persekutuan kami hari ini Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.